Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anton Prabowo, Kepala Bagian Teknik dan Pengolahan PT TNPA Region 7. Pada hari ini saya akan membagikan materi pembelajaran terkait dengan manajemen strategi, mulai dari perencanaan, implementasi, dan juga kontrol manajerial. Manajemen strategi merupakan proses penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan yang panjang. Proses ini tidak hanya berhenti pada penyusunan strategi, tetapi juga mencakup implementasi serta pengendalian strategi agar organisasi tetap berada pada jalur yang tepat. Strategic planning. Manajemen strategi merupakan siklus kegiatan manajemen pada tataran strategis. Dalam manajemen strategi, berbagai upaya untuk membangun daya saing berkelanjutan organisasi harus dikelola. Pada environmental scanning terdapat lingkungan eksternal, makro dan mikro, dan lingkungan internal. 1. Lingkungan eksternal makro merupakan elemen lingkungan yang intangible dan tidak langsung mempengaruhi langsung organisasi tapi jangka panjang. Meliputi political legal forces, economic forces, socio-cultural forces, technological forces, legal dan environment. Sedangkan lingkungan eksternal mikro merupakan elemen intangible, langsung berinteraksi dengan organisasi. Lingkungan internal merupakan elemen internal perusahaan terkait sumber daya dan organisasi perusahaan. Sumber daya meliputi produksi, pemasaran, keuangan, SDM, dan inovasi teknologi. Strategic implementation. Implementasi strategi merupakan penugasan kembali kepada para pemimpin perusahaan, baik pada tingkat korporat maupun tingkat unit bisnis, untuk mengkomunikasikan dan mengimplementasikan strategi bersama-sama karyawan. Implementasi strategi seringkali disebut sebagai rencana operasional planning, karena terdiri dari sejumlah aktivitas program yang melibatkan SDM perusahaan, people, dan didukung prosedur pelaksanaan yang terstandarisasi, serta anggaran perusahaan yang layak budget. 4 dimensi bisnis meliputi the visible dimension, the borderless dimension, the cyber dimension, dan the dimension of high multiples. Strategic control management. Bagian penting dari keberhasilan penerapan strategi adalah pelaksanaan pengendalian. 4 tipe dasar proses pengendalian strategis, antara lain pengendalian premis, asumsi premis kontrol, pengendalian implementasi, implementation control, pengawasan strategic surveillance, dan pengendalian sinyal khusus special alert control. Untuk parameter kendali strategik antara lain adalah aspek pemasaran, aspek produksi, aspek keuangan, dan aspek personil. Balance scorecard adalah suatu sistem manajemen untuk mengelola implementasi strategi, mengukur kinerja secara utuh, mengkomunikasikan visi, strategi, dan sasaran kepada stakeholders. 4 perspektif dalam BSC antara lain adalah perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Baik, akhirnya sebagai penutup, manajemen strategi merupakan proses terpadu yang melibatkan dari perencanaan, implementasi, dan pengendalian strategi. Dengan penerapan yang konsisten, organisasi dapat bertahan dan berkembang di tengah perubahan